Halo Psycho People, kenalin aku Nadia Sahalia. Aku mahasiswa S1 Psikologi Universitas Sunan Gresik. Di video kali ini, aku tuh mau ngajak kalian semua nge-review film yang judulnya Keluarga Super Irit. Tapi kali ini kita tuh gak akan nge-review biasa yang kayak biasanya, tapi kita akan nge-review film kali ini lewat kacamatanya Erik Erikson. Kalian ada yang tahu nggak Erik Erikson itu siapa? Jadi guys, Erik Erikson itu tokoh psikologi perkembangan yang percaya bahwa manusia itu berkembang sepanjang hidupnya, nggak cuma pas waktu masa kecil aja. Karena menurut Erik Erikson, manusia itu mengalami 8 tahap perkembangan dalam semasa hidupnya. Yang pertama itu ada trust versus mistrust. Di sini tuh terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Di sini tuh individu tuh bakal mikir kalau dia itu dunia itu baik apa enggak. Dia itu bergantung kepada objek yang akan memenuhi kebutuhannya. Contohnya nih, ada anak bayi nangis. Dia tuh nggak tahu kalau yang ngasih dia ASI itu ibunya. Yang dia tahu ketika ia nangis lalu dikasih ASI, maka dia tuh akan berpikir, oh ternyata dunia itu baik ya. Nah sebaliknya, kalau ketika dia nangis dia nggak dikasih ASI, maka dia itu akan mikir, oh ternyata dunia itu jahat banget ya. Yang kedua ada autonomy versus self ensign. Ini tuh terjadi pada usia 2 sampai 3 tahun. Di sini tuh individu tuh punya kendali atas dirinya sendiri, dan di sini juga anak-anak akan belajar toilet training. Yang ketiga itu ada initiative versus will. Ini terjadi pada usia 3 sampai 5 tahun. Di sini individu tuh akan mengembangkan ide, imajinasi. Tapi jika dia sering dimarahi, maka tuh dia itu akan ngerasa aku nggak akan gitu lagi. Kalau aku gini, nanti aku bakal dimarahi. Contohnya nih, ada anak yang ngebantu ibunya masak, terus dia itu ngebantunya itu berantakan. Kalau ibunya memarahi, maka dia tuh gak akan bakal ngebantu ibunya lagi. Tapi kalau sebaliknya, kalau di saat berantakan ibunya gak marah, maka dia tuh akan ngembangin imajinasinya. Yang keempat ada industri versus inferiority. Ini tuh terjadi pada usia 4 sampai 6 tahun. Di sini tuh individu tuh bakal mikir, aku bakal bisa atau aku bakal gagal ya nanti. Contohnya nih, ada anak yang ikut lomba matematika lah, terus dia itu bakal menang, terus dia tuh bakal mikir, oh ternyata aku bisa ya, aku mampu gitu. Tapi sebaliknya, kalau dia nggak bisa, maka di dalam dunia itu akan muncul kalau aku loh ketinggalan sama teman-temanku. Yang kelima ada identity versus identity confusion. Ini tuh fase dimana kita itu nyari jadi diri kita. Kalau kita tuh bertanya-tanya kayak, aku ini siapa, aku nanti bakal jadi apa. Ini tuh di sini tuh pikirannya itu bakal berisik, dia tuh akan bertanya-tanya tentang dirinya. Kalau kegagalan di fase ini, itu tuh bakal ngaruh banget ke fase-fase berikutnya. Yang keenam ada intimacy versus isolation. Ini tuh dia itu bahkan gak bakal ngembangin hubungan sosial. Kayak dia juga individu bakal kayak nyari pasangan, nyari partner itu. Dia itu di sini akan belajar lebih membuka diri, membangun hubungan yang dekat. Dan jika identitas diri ini belum kuat, maka keintiman itu akan terasa menakutkan. Akhirnya isolasi emosional lah yang akan muncul. Yang ketujuh itu ada generativity versus stagnation. Kalau tadi di tahap identity versus identity confusion tuh dia bakal bertanya, aku siapa, aku mau jadi apa. Tapi kalau di tahap generativity versus stagnation ini, dia tuh nggak akan mikirin itu lagi. Dia tuh akan mikirnya tuh kayak, apa sih gunanya aku di dunia ini, apa makna yang akan diberikan. Jadi di sini tuh dia tuh nggak akan mikirin dirinya sendiri, dia tuh akan mikirin orang terdekatnya. Yang kedelapan ada integrity versus despite. Di sini tuh individu itu akan noleh ke belakang. Dia akan mikir, hidupku kemarin tuh udah bermakna apa belum sih? Kalau dia ngerasa hidupnya sudah bermakna, maka saat di fase ini dia akan ngerasa damai. Sebaliknya, kalau dia belum merasa bermakna semasa hidupnya,
maka yang akan muncul ini adalah rasa penyesalan dan keputusasaan. Nah, itu dia guys, 8 tahap perkembangan manusia menurut teori Erik Erikson. Tapi di video kali ini aku tuh cuma mau ngajak kalian fokus ke satu tahap, yaitu generativity versus stagnation. Menit ke-34 dalam film ini, sosok ayah itu bilang ke istrinya, aku ternyata gagal ya Nin. Nah, dari percakapan itu kita tuh bisa nangkep kalau ayahnya ini berada di fase generativity versus stagnation. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Karena di tahap ini tuh ayahnya tuh ngerasa dia tuh gagal jadi seorang ayah. Tapi sosok ayah pada film ini itu tuh ngerasa gagal dalam memberi, makanya yang muncul adalah stagnation, yaitu perasaan gagal, hampa, dan kecewa pada dirinya sendiri. Stagnation itu jarang banget kelihatan dari luar, tapi sosok ayah pada film ini itu kelihatan banget kalau dia itu berada pada fase generativity versus stagnation. Karena sebagai sosok ayah, dia pasti mau ngasih yang terbaik untuk keluarganya, tapi itu semua itu terhalang oleh ekonomi. Nah, itu dia yang menyebabkan dia jadi super irit, super hati-hati. Ini semua tuh bukan karena ia pelit, tapi karena dia tuh takut kalau dia nggak hati-hati, dia akan semakin gagal. Karena menurut dia itu bukan cuma soal uang aja, tapi soal makna hidup yang akan dia berikan. Nah, pada fase itu juga dia itu merasa gagal sebagai orang tua. Itulah generativity berubah jadi stagnation. Dari Erik Erikson kita belajar kalau hidup itu bukan tentang berhasil atau gagal, tapi bagaimana cara kita memaknai seluruh proses yang akan kita lalui. Dan mungkin memahami adalah langkah awal untuk saling mengerti. Terima kasih sudah mau dengerin podcast aku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.